Halo, salam jumpa dan selamat malam dari saya di Paroki Cristo Rey dan Sabar Rindu. Misi Saga Toronto Kanada buat umat Paroki Santo Alfonso Rodriguez Pademangan. Terima kasih atas undangan dari Komisi Panggilan untuk bersharing mengenai panggilan serta misi dan tantangan-tantangan yang saya hadapi sejak saya di Afrika dan juga di sini di Kanada. Saya bernama Lorenzo Silon Huler, putra asli dari Paroki Pademangan. Pendidikan SD dan SMP saya tempuh di Santo Lucas dan Santa Maria de la Estrada. Kemudian pendidikan SMA di Seminari Menengah San Domingo Hokeng, Tukal Flores Timur. Lalu saya menempuh filsafat dan teologi setelah selesai masa novisiat, masa di mana saya bergabung dengan SVD, Serikat Sabda Allah. Dan pada tahun 2003, khususnya tanggal 15 Agustus, saya mengikrarkan kaul kekal dan mendapat penempatan tugas setelah tabisan untuk bertugas di Mozambik, Afrika. Lalu pada tanggal 16 Juli 2004 saya ditabiskan menjadi imam. Sebelum saya ke Afrika, saya belajar bahasa Portugis di Portugal, Lisbon, ibu kota. Lalu dari situ saya bekerja di Afrika, Mozambik selama 15 tahun. 2 tahun lalu, tahun 2021, saya pindah tugas dari sana dan masuk menjadi anggota dari Provinsi SVD Chicago, Amerika Serikat. Dan sekarang saya berada di Kanada. Saya bertugas di distrik SVD yang adalah bagian dari Provinsi SVD Chicago. Berbicara tentang hambatan atau tantangan di dalam misi, saya bisa katakan bahwa mentalitas kebergantungan umat di Mozambik itu sangat tinggi kepada para misionaris, karena mereka melihat para misionaris adalah orang asing yang tidak hanya mengevangelisasi tapi juga membawa materi. Masyarakat bergantung karena misionaris bisa membangun gereja, membangun sekolah, membangun rumah sakit, membangun asrama, dan sebagainya. Nah, dengan tingkat kesadaran yang lemah dalam soal pendidikan, itu juga mempengaruhi mentalitas kebergantungan itu sendiri. Mereka tidak bisa berkembang, apalagi memanfaatkan budaya alam yang mereka miliki, karena mereka tidak tahu bagaimana membudidayakannya, dan mereka hanya mengandalkan para misionaris. Seperti itu. Juga di samping itu ada korupsi. Nah, korupsi juga mempengaruhi bagaimana umat ditinggalkan tanpa ada sarana, misalnya dari bidang pendidikan. Selalu ada yang istilahnya pasarnya otomatis. Itu artinya naik kelas secara otomatis. Tanpa tahu membaca, menulis, yang penting naik kelas. Itulah hambatan bagaimana permisionaris diajak untuk bekerja, mendidik umat, ya, untuk menjadi lebih baik dalam tingkat itu hidup bermasyarakat, entah dalam pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Berbicara tentang tantangan yang saya hadapi saat ini, khusus di Amerika dan di Kanada, saya melihat sekularisme dan juga sexual abuse sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi umat dalam kehidupan menggereja, entah dalam kultus liturgi atau juga dalam pastoral lainnya.
uh, umat khususnya para imigran dari Portugis, ya, saya bisa melihat bahwa anak-anak yang mereka itu sudah tidak mementingkan hidup menggereja atau beriman. Untuk mereka yang penting adalah kesehatan, kehidupan dijamin dengan pekerjaan dan gajinya, ya, dengan juga segala pengaruh baik teknologi, informasi dan sebagainya, itu membuat mereka akhirnya menjadi malas untuk ke gereja. Kalau dibandingkan dengan umat imigran dari Asia seperti Filipina dan India, itu mungkin masih ada lebih baik. Karena apa? Karena mungkin orang tua menanamkan pendidikan iman yang sangat mendalam dan kuat, sehingga ketika mereka sekalipun lahir di sini, mereka mengikuti tradisi keagamaan orang tuanya. Dan sampai sekarang kita bisa lihat kehadiran mereka, sekalipun tidak sangat berkurang seperti yang dialami oleh anak-anak dari para imigran Portugis. Sexual abuse itu salah satu boleh katakan itu borok yang paling itu menjijikkan bagi masyarakat, khususnya sexual abuse yang dibuat oleh para imam atau uskup. Jadi terjadi di Amerika Serikat atau di Kanada. Umat akhirnya melihat pastor sebagai momok dan tidak perlu lagi hadir karena image dari seorang pastor atau biarawan religius terus uskup itu sudah dicorengkan dengan kasus-kasus yang terjadi sebelumnya, sehingga bisa dilihat bagaimana umat tidak lagi aktif dalam hidup menggereja. Berbicara tentang tantangan dalam hidup sebagai seorang religius, saya lihat yang paling berat dan seringkali dihadapi sebagai suatu problem dalam hidup membiara atau religius adalah hidup berkomunitas, ya, dengan konfrater yang bernuansa internasionalitas. Sebab banyak konfrater yang juga memiliki latar belakang budaya, karakter beda, pendidikan beda dan sebagainya. Dan itu butuh penyesuaian diri. Penyesuaian itu bertolak dari diri kita sendiri. Bagaimana kita memiliki respect pada mereka. Memiliki respect, lalu juga kita menanamkan kepercayaan kepada mereka. Seperti itu. Dan itulah menjadi kunci. Ketika dalam hidup komunitas kita ada block, ada gap, ada trouble sedikit. Tapi ketika kita memiliki respect, itu membantu kita untuk membuat hidup komunitas menjadi harmoni. Berbicara tentang tugas putusan, di mana saya bisa mengalami sesuatu atau momen yang betul-betul berkesan dan juga bermotivasi untuk pelayanan saya lebih lanjut. Itu saya pikir dan saya refleksikan melayani Kristus dalam orang-orang atau umat yang miskin, kecil dan sederhana menjadi momen yang sangat berkesan untuk melayani siapa saja. Itulah menjadi motor yang menggerakkan saya untuk melayani siapa dan kapan saja, karena mereka adalah umat yang sama. Ketika saya mengalami kesengsaraan atau penderitaan atau pengalaman permisi yang berat di Mozambik, di Afrika, saya merasa terbantu bahwa ketika saya bekerja di sini, saya anggap bahwa mungkin itu tidak ada nilainya, artinya tidak seberat seperti yang saya alami. Sehingga saya katakan saya enjoy dan saya mencoba untuk bekerja sebagai mestinya sebagai seorang misionaris Serikat Sabda Allah. Dan yang memotivasi juga kalau melihat dari ayat dalam kitab suci adalah perkataan Yesus mengenai identitas dirinya
di mana dia mengajak atau mengundang kita untuk datang kepadanya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu dari Matius bab 11 ayat 28 sampai dengan 30. Dan pada akhirnya saya mengajak kita semua, saudara-saudari umat Pademangan, untuk come and see. Itulah kunci di mana kita ingin mengenal Tuhan. Tuhan mengajak come and see para murid pertama untuk mengenal lebih jauh siapa Tuhan dan mengalami hidup dengannya dalam keseharian, dalam hal yang sederhana. Itu membantu kita untuk menjawab panggilan yes, karena panggilan Tuhan adalah sebuah rahmat yang terindah yang mesti kita hidupi. Terima kasih dan Tuhan memberkati. God bless you.